sebutkan soal gesekan terhadap Mas Adi, sebenarnya gesekan terhadap siapa dan siapa yang pihak tersinggung yang Mas Adi singgung dalam pledoi? Iya, jadi seperti yang saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, sebagai menteri saya melakukan berbagai macam hal, terutama dalam tata kelola administrasi pendidikan. Saya bukan hanya digitalisasi, tapi kebijakannya juga banyak yang menutup celah-celah korupsi di dalam kementerian. Nah, kenyataannya, waktu saya menteri saya pun tahu bahwa banyak sekali pihak-pihak yang sangat kuat di dalam yang tidak menginginkan itu terjadi. Tetapi saya tidak mengantisipasi bahwa gesekan itu bisa menjadi dendam besar. Dan dari dendam besar itu, mungkin sebagian dari itu adalah mengapa kasus ini menjerat saya, kenapa kasus ini direkayasa sehingga menjerat saya. Saya rasa itu adalah bagian dari alasan kenapa saya di dalam situasi seperti ini. Dan itulah ironi terbesar daripada kasus ini. Ironi terbesarnya itu adalah saya berjuang melawan korupsi selama 5 tahun menjadi menteri, dan sekarang saya di sini dikorbankan sebagai orang yang dituduh korupsi. Sungguh begitu miris untuk saya. Saya tidak bisa bilang kasus ini politis atau tidak. Yang jelas kasus ini murni kekeliruan investigasi. Fakta-faktanya tidak berdasarkan realita. Itu saja yang bisa diyakini. Memang sangat mengejutkan. Jarang sekali ada kasus seperti ini, di mana semua unsur dakwaannya salah. Salah alamat, salah tujuan, salah konsep, dan saya tidak tahu apakah tidak paham atau tidak mau paham. Antara dua hal ini saya kurang yakin yang mana. Tetapi inilah hal yang membuat kasus ini sangat unik. Jadinya teman-teman di sini biasanya ya kalau ada kasus orang tidak bersalah, mungkin orang tidak bersalahnya itu karena dia tidak mengetahui mengenai kerugian yang sebenarnya terjadi, atau dia lalai, ada menteri yang lalai karena dia tidak melakukan pengawasan yang tepat. Ini tidak ada di kasus ini. Saya mau menghilangkan persepsi, bahkan orang-orang yang membela saya pun bilang kriminalisasi kebijakan yang gagal pun tidak boleh dikriminalisasi. Saya sangat mengapresiasi pembelaan tersebut, tetapi dengan segala rendah hati, ini bukan kebijakan yang gagal. Ini kebijakan yang sukses dalam berbagai metrik pengukuran. Dan yang lebih miris lagi, tidak ada kerugian negara. Chromebook dibeli di bawah harga pasar. Bagaimana mungkin ada kemahalan harga kalau dibeli di bawah harga pasar? Harapan besar saya adalah kasus ini tidak menjadi sia-sia. Kasus penzoliman saya harus dijadikan suatu animo untuk melakukan perbaikan cara kita membangun kasus, cara kita menuntut kasus, cara negara kita memperlakukan seorang dengan praduga tak bersalah. Kita harus mempertanyakan narasi-narasi di awal yang disebarkan yang ternyata bohong, seperti WhatsApp group. Bayangkan, hal-hal seperti itu. Saya harap sekali kasus saya menjadi bekal ya untuk perbaikan sistem hukum kita ke depan. Itu saja harapan besar saya.